Kisah kakek Macaulay Ina yang kontroversial terus berlanjut. Meskipun masyarakat semakin skeptis terhadap klaim-klaimnya, kakek Macaulay tetap yakin dalam jalan ninjanya. Dan dia sering mengadakan ceramah di pondok pesantrennya. Suatu hari, dalam sebuah ceramah yang dihadiri oleh para pengikut setianya, kakek Macaulay memutuskan untuk menunjukkan kemampuan luar biasanya yang baru. Dengan tenang dia berdiri di depan jamaahnya, mengangkat tangan dan mulai melantunkan mantra misterius. Kuch kuch hota hai, maksudnya Kucho senojutsu, teriak kakek Macaulay dengan suara lantang. Tiba-tiba muncul gumpalan asap tebal di tengah ruangan. Dari dalam asap itu, muncullah segerombol semut dan seekor cacing tanah besar. Para jamaah terdiam, menatap takjub pada makhluk-makhluk yang muncul dari asap tebal tersebut. Kakek Macaulay lalu berbicara kepada cacing tanah yang sedang menatap ke arahnya dengan mata kecilnya. Cacing tanah, beritahu mereka kalau aku bisa berkomunikasi denganmu, kata kakek Macaulay. Cacing tanah membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam dan menggema, Para jamaah saling berpandangan, beberapa tampak ngeri sementara yang lain terlihat bingung. Kakek Macaulay kemudian menoleh ke arah semut-semut yang sedang berbaris rapi di depan kakinya. Dan kalian, semut-semut, apa yang kalian ingin sampaikan kepada manusia? Tanyanya. Salah satu semut yang tampak seperti pemimpin, melangkah maju dan mulai berbicara dalam bahasa yang aneh dan berirama. Kakek Macaulay lalu menerjemahkan dengan penuh keyakinan, bahasa ini adalah bahasa kebebasan, artinya bebas. Bahkan jika kamu mengartikannya sebagai apa kabar, itu benar. Jika kamu mengartikannya dengan kalimat lain sesukamu pun, itu juga benar. Karena itulah mengapa disebut bahasa kebebasan. Para jamaah terpana mendengar penjelasan kakek Macaulay. Beberapa dari mereka tampak terkesima, sementara yang lain masih diliputi kebingungan. Meskipun demikian, kakek Macaulay tidak gentar. Dia percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah kebenaran yang perlu diketahui oleh semua orang. Namun di balik itu ada beberapa jamaah yang mulai meragukan kesehatan mental kakek Macaulay. Mereka mulai mempertanyakan apakah ulama mereka ini benar-benar memiliki kemampuan luar biasa, ataukah semua ini hanya trik atau ilusi dari pikiran yang terlalu berimajinasi. Desas-desus tentang kejadian di pondok pesantren kakek Macaulay menyebar dengan cepat. Banyak orang di Konoha mulai membicarakan tentang teknik memanggil semut dan cacing tanah, serta klaim tentang bahasa kebebasan. Berbagai spekulasi muncul dan masyarakat semakin terpecah antara mereka yang percaya dan yang meragukan. Sampai berita itu pun sampai kepada pesulap merah, tapi di sini tidak diketahui bagaimana respon dari pesulap merah. Majelis Ulama Konoha atau MUKA yang sebelumnya diam, kini mulai mendapatkan tekanan dari masyarakat untuk bertindak. Mereka menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena semakin banyak orang yang merasa khawatir dan tertipu. Namun di tengah semua kontroversi ini, kakek Macaulay tetap tenang. Baginya, apa yang dia lakukan adalah demi kebaikan umat manusia, meskipun tidak semua orang bisa memahami atau menerima kebenaran yang dia bawa. Di sisi lain, gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap kakek Macaulay Ina semakin memuncak. Video-video ceramahnya yang viral, ditambah dengan klaim-klaim aneh dan demonstrasi teknik memanggil cacing tanah dan semut, telah menimbulkan keresahan yang besar. Masyarakat pun merasa perlu untuk mengambil tindakan nyata. Suatu pagi, ribuan orang berkumpul di depan kantor Majelis Ulama Konoha, MUK. Mereka mengangkat berbagai spanduk dan poster yang mendesak MUK untuk segera mengambil tindakan terhadap kakek Macaulay. Suara-suara demonstran terdengar keras, menyerukan keadilan dan kebenaran. Di dalam kantor MUK, suasana pun tegang. Pihak MUK menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan tuntutan masyarakat. Pertemuan darurat pun segera diadakan dengan seluruh petinggi MUK berkumpul untuk membahas masalah ini. Pertemuan berlangsung dalam tempo yang sesingkat-singkatnya karena situasi yang mendesak. Di dalam ruang pertemuan, ketegangan terasa jelas. Petinggi MUK duduk mengelilingi meja besar dengan wajah serius. Terlihat ketua MUK membuka pertemuan. Saudara-saudara, kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Masyarakat menuntut kita untuk mengambil tindakan terhadap kakek Macaulay Ina. Ceramahnya yang viral telah menimbulkan keresahan besar. Kita harus memutuskan apa yang akan kita lakukan. Perdebatan segera dimulai. Di satu sisi, ada petinggi yang berpandangan bahwa sebaiknya membiarkan situasi ini terjadi sebagai pengalihan isu dari masalah yang lebih besar. Jika kita terlalu fokus pada kakek Macaulay, kita bisa mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu lain yang lebih krusial.
Biarkan saja dia dengan klaim-klaim anehnya. Masyarakat akan bosan sendiri, kata seorang petinggi dengan nada tenang. Namun di sisi lain, ada petinggi yang sangat menentang pandangan tersebut. Ini bukan soal pengalihan isu. Kakek Macaulay telah menyebarkan ajaran sesat yang meresahkan banyak orang. Kita harus bertindak tegas dan segera menindaklanjuti masalah ini. Jika kita diam saja, kita akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, kata petinggi lainnya dengan nada marah. Perdebatan semakin panas. Suara-suara yang bertentangan saling bertukar argumen dengan keras. Kita tidak bisa membiarkan ajaran sesat menyebar di tengah masyarakat. Ini tanggung jawab kita sebagai majelis ulama, teriak salah satu petinggi. Ini semua hanya sensasi media. Biarkan saja, masyarakat akan lupa dengan sendirinya, balas yang lain. Ketua MUK mencoba menenangkan suasana, tetapi perdebatan terus berlangsung tanpa tanda-tanda mereda. Masing-masing kubu memiliki argumen yang kuat, dan tidak ada yang mau mengalah. Waktu terus berjalan, dan tekanan dari demonstran di luar semakin kuat. Akhirnya setelah perdebatan panjang dan intens, Ketua MUK memutuskan untuk mengambil keputusan kompromi. Kita akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki lebih lanjut ceramah-ceramah kakek Macaulay. Tim ini akan bertugas untuk mengumpulkan bukti dan memberikan rekomendasi tindakan yang harus diambil. Sementara itu kita juga akan memberikan pernyataan resmi kepada masyarakat bahwa kita sedang menangani masalah ini dengan serius. Keputusan ini diambil untuk meredakan ketegangan di dalam tubuh MUK serta menjawab tuntutan masyarakat. Tim investigasi segera dibentuk dan mulai bekerja. Masyarakat yang berdemo di luar diberitahu tentang keputusan tersebut, dan meskipun masih ada ketidakpuasan, mereka setidaknya merasa bahwa suara mereka telah didengar. Cerita tentang kakek Macaulay Ina dan tindakan MUK pun menyebar luas. Banyak yang berharap bahwa kebenaran akan segera terungkap, dan masalah ini bisa diselesaikan dengan adil. Di sisi lain, Konoha sedang menghadapi pergolakan politik. Komisi Pemilihan Umum Konoha, KPUK, baru saja mengalami pergantian kepemimpinan yang penuh skandal. Pemimpin terdahulu, yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat, terpaksa mengundurkan diri. Situasi ini menjadi semakin rumit karena dalam waktu dekat akan diadakan pemilihan daerah di Konoha. Krisis kepemimpinan ini membuat Konoha berada di ambang ketidakstabilan. Tidak ada tokoh yang tampak berminat atau cukup berani untuk maju sebagai calon pemimpin baru. Masyarakat Konoha merasa cemas dan bingung, tidak tahu harus mengandalkan siapa untuk memimpin mereka keluar dari situasi sulit ini. Di tengah kekosongan ini, rumor mulai beredar bahwa hanya ada satu kandidat yang akan maju dalam pemilihan daerah. Seorang tokoh misterius bernama Asidi. Desas-desus mengenai Asidi mulai menyebar, tetapi informasi tentang dirinya sangat minim. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah Asidi ini dan mengapa dia satu-satunya kandidat yang berani maju? Dan tidak butuh waktu lama bagi kebenaran untuk terungkap. Usut punya usut, Asidi ternyata adalah nama asli dari kakek Macaulay Ina. Berita ini mengejutkan banyak pihak dan segera menjadi bahan perbincangan hangat di seluruh Konoha. Bagaimana mungkin seorang ulama kontroversial seperti kakek Macaulay, dengan semua klaim anehnya, bisa menjadi satu-satunya kandidat untuk memimpin daerah bagian di negara Konoha? Masyarakat Konoha terpecah dalam menanggapi berita ini. Ada yang merasa putus asa karena tidak ada calon lain yang muncul. Mereka berpikir bahwa jika Asidi alias kakek Macaulay adalah satu-satunya pilihan, maka mereka tidak punya pilihan selain mendukungnya. Namun ada juga yang merasa sangat khawatir. Mereka takut bahwa kepemimpinan kakek Macaulay yang kontroversial bisa membawa Konoha ke dalam kekacauan yang lebih besar. Di tengah kekhawatiran dan ketidakpastian ini, kakek Macaulay atau Asidi mulai menyusun strategi. Dia tahu bahwa dia memiliki pengikut setia yang akan mendukungnya apapun yang terjadi. Namun dia juga menyadari bahwa dia perlu meyakinkan masyarakat yang skeptis terhadap klaim-klaimnya. Kakek Asidi mulai mengadakan kampanye, memperkenalkan visi dan misinya untuk Konoha. Dia berbicara tentang perubahan yang ingin dia bawa, tentang bagaimana dia akan memimpin dengan kebijaksanaan yang dia peroleh dari informasi semut, cacing tanah. Asidi berusaha menunjukkan bahwa meskipun klaim-klaimnya terdengar aneh, dia memiliki niat yang tulus untuk membangun Konoha yang lebih baik. Namun tidak semua orang mudah diyakinkan. Banyak warga yang masih merasa ragu dan bingung. Mereka menginginkan pemimpin yang bisa membawa stabilitas dan kemajuan, bukan seseorang dengan klaim supranatural yang sulit dipahami. Perdebatan mengenai kelayakan Asidi sebagai pemimpin terus berlangsung di berbagai forum dan media sosial. Dalam suasana yang semakin memanas, KPU Konoha memutuskan untuk tetap melanjutkan proses pemilihan.
Mereka berharap bahwa dengan memberikan kesempatan kepada Asidi untuk mempresentasikan visi dan misinya, masyarakat akan bisa membuat keputusan yang bijak. Setelah mendeklarasikan niatnya untuk memimpin daerah Konoha, kakek Macaulay Inna atau Asidi mulai bergerak dengan strategi yang cerdik. Dengan sumber dana yang sangat besar, yang asalnya masih misterius, dia mulai meraih dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, bantuan finansial dan jamuan gratis menjadi daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Kakek Macaulay mengadakan ceramah-ceramah besar di berbagai lokasi di Konoha, dengan menyediakan makanan gratis bagi semua yang hadir. Ini tentu saja menarik banyak orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka datang berbondong-bondong, bukan hanya untuk mendengarkan ceramah tetapi juga untuk mendapatkan jamuan gratis. Selama ceramahnya, kakek Macaulay menyampaikan visi dan misinya dengan penuh semangat. Namun dia juga memahami bahwa tidak semua orang datang karena tertarik dengan ajarannya. Untuk menjaga perhatian dan membuat suasana lebih hidup, kakek Macaulay sering menyelipkan lelucon-lelucon yang membuat jamaah tertawa. Ceramah-ceramah kakek Macaulay pun selalu penuh dengan orang-orang yang datang untuk mendapatkan jamuan gratis. Setelah salah satu ceramah berakhir, tim kami melakukan wawancara acak dengan salah satu jamaah. Ketika ditanya pendapatnya tentang ceramah kakek Macaulay, jamaah tersebut menjawab dengan jujur, "Saya sebenarnya tidak tahu apa yang disampaikan kakek Macaulay. Saya datang karena ada jamuan gratis." Dia juga melanjutkan, "Yang terpenting dalam ceramah ini adalah ikut tertawa ketika kakek membuat lelucon dan bertepuk tangan ketika dia mengucapkan keplok atuh. Selebihnya, kami fokus makan." Komentar tersebut mencerminkan fenomena yang sedang terjadi di Konoha. Banyak orang yang datang ke ceramah kakek Macaulay bukan karena tertarik dengan ajarannya, tetapi karena tertarik dengan jamuan-jamuan gratis yang disediakan. Meskipun demikian, jumlah jamaah yang hadir semakin meningkat, memberikan kesan bahwa dukungan kepada kakek Macaulay semakin kuat. Dengan dukungan yang semakin besar, kakek Macaulay semakin percaya diri. Dia menggunakan dana yang dimilikinya untuk membiayai kampanye besar-besaran, mengadakan lebih banyak acara ceramah dan menyediakan lebih banyak jamuan gratis. Masyarakat yang kesulitan ekonomi merasa terbantu dan mulai memberikan dukungan, meskipun mungkin bukan karena keyakinan pada ajarannya, tetapi lebih karena manfaat langsung yang mereka terima. Namun di balik dukungan yang semakin kuat, ada juga suara-suara skeptis yang mulai mempertanyakan sumber dana fantastis yang dimiliki kakek Macaulay. Mereka bertanya-tanya dari mana dana tersebut berasal, dan apa motif sebenarnya di balik kampanye besar-besaran ini. Kecurigaan mulai muncul, tetapi bagi banyak orang yang sedang kesulitan, bantuan yang mereka terima lebih penting daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kakek Macaulay terus melanjutkan ceramah dan kampanyenya, sementara Konoha berada di ambang perubahan besar. Apakah kakek Macaulay, dengan semua klaim dan taktiknya, benar-benar akan membawa perubahan positif bagi Konoha atau justru membawa lebih banyak kontroversi dan ketidakpastian? Masyarakat Konoha hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana masa depan negara mereka akan terungkap. Itu tadi adalah cerita fiktif yang sedang aku buat berdasarkan komentar di video sebelumnya, dengan judul Kisah Kontroversial Kakek Macaulay Inna, Ulama dengan Kemampuan Ajaib, episode 1. Sekali lagi, ini adalah cerita berbasis komunitas. Jadi alur cerita selanjutnya akan ditulis berdasarkan keinginan komentar di bawah video ini. Silahkan tinggalkan komentar untuk membangun alur cerita di episode ketiga. Semoga video ini tidak bermanfaat. Inti dari kisah ini adalah nikmati saja hidup ini. Karena hidup ini seperti kakek Macaulay, penuh misteri dan tidak bermanfaat, dan yang penting perut kenyang. Jangan lupa keplok atuh. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Saya Setiawan Andre, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.